Ya, gue baru aja selesai namatin film kematian terbaru yang dimana film ini tuh lanjutan dari film sebelumnya yang memang udah berjalan di beberapa dekade gitu. Gue suka sih ya, karena memang ini adalah film yang memang udah gue tunggu-tunggu banget kelanjutannya, mulai dari film pertamanya tahun 2000-an sampai terakhir kemarin gue lihat di tahun 2011, itu konsepnya masih terasa khas banget dan ceritanya mulai dari tahun ke tahun itu nggak pernah berubah gitu ya. Gue suka sih tentang sekelompok orang yang dikejar oleh kematian dan itu sangat mustahil sekali untuk mereka lolos gitu. Dan tentunya film yang akan gue review kali ini berjudul Final Destination Bloodlines. Dan film Final Destination Bloodlines ini merupakan sebuah film keenamnya gitu ya. Film keenam dari beberapa sequel yang udah lama vakum. Karena terakhir seperti yang udah gue bilang di awal, gue nonton untuk sequel kelimanya ini di tahun 2011 dan itu sangat memorable banget menurut gue. Apalagi yang masih gue inget banget di sequel kelimanya itu adalah tentang kematian dari beberapa rekan kerjanya di sebuah jembatan. Pastinya kalian tuh inget banget gitu ya men ya. Itu menurut gue sih penggambaran yang sangat ikonik banget dan pastinya gue nggak bisa sih ngelupain tentang kematian yang seperti itu gitu ya men ya. Luar biasa sih cuy ya. Dan selanjutnya film ini juga disutradarai oleh Adam Stein dan Zach Lipovsky serta ditulis oleh Zach Busick dan Laurie Evans Tyler, dimana gue cukup mengapresiasi gitu ya terhadap sang penulis karena memang ini film terbilang nggak ada plot hole. Bahkan kemarin gue sempet catat juga sih ya di beberapa adegan kayak ada beberapa karakter yang nggak masuk gitu, tapi ternyata setelah sampai endingnya kebingungan gue mulai terjawab dan lambat laun gue mulai paham tuh di situ. Jadi intinya penulisan cerita dalam film ini tuh cukup segmented dan pastinya gue suka gitu ya. Dan selanjutnya film ini memang perkembangan cerita dari film-film sebelumnya. Jadi urutannya tuh kalau kalian mau menonton film ini itu bukan dari serial yang seperti yang kalian tahu dari yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, melainkan dari yang terakhir dulu baru bisa kalian itu urut dari yang pertama gitu. Karena jujur sih ya di waktu gue awal-awal maraton film ini gue sempat dibuat bingung juga tuh di situ ya menyala. Ini dari tahun ke tahun kok ceritanya agak nyambung ke yang satunya gitu ya. Dan ternyata setelah gue pahami lebih dalam, gue jadi ngerti bahwa film ini urutan pertamanya itu ada di sequel kelimanya gitu ya. Mungkin sedikit membingungkan tapi ya memang seperti itu konsep dalam film ini gitu ya men ya. Nah sedangkan untuk yang versi ke-6-nya ini mungkin kalian agak sedikit bingung gitu ya, karena memang dari urutan film sebelumnya udah terjawab semua gitu. Jadi mungkin anggapan kalian sebelum versi ke-6-nya ini rilis, mungkin sequel kelimanya ini adalah yang jadi penutup serial film Final Destination gitu. Tapi ternyata setelah kemunculan trailer dari film ini hadir, pastinya banyak dari kalian semua yang kaget gitu ya. Loh ini urutan yang keberapa lagi gitu ya. Mungkin misalnya kalian tuh ada yang berkapan gitu ya men ya, karena kan di semua filmnya udah kejawab semua dan pastinya udah pada tahu semua lah, udah hafal urutan-urutan filmnya kayak gimana gitu ya men ya. Nah ternyata di sequel yang ke-6 ini adalah bisa gue bilang ini adalah serial yang akan membongkar akar dari semua kutukan yang udah pernah terjadi gitu. Nanti kita akan melihat sendiri nih akar permasalahan dari kematian itu seperti apa, kenapa kok bisa menyebabkan kematian beruntun dari tahun ke tahun, kok bisa kayak gini gitu ya. Nanti itu akan dijawab semua dan gue akan jelasin di bagian reviewnya ya men ya. Dan selanjutnya gue pengen bahas ya mengenai sinopsis dari film ini, yang mana film ini secara garis besar masih terbilang mirip-mirip gitu dengan film sebelumnya, seperti ada seorang tokoh utama yang bisa melihat kejadian atau tragedi yang akan menimpanya gitu, dimana sang tokoh utama di film-film sebelumnya bisa kita lihat dia seakan-akan punya penglihatan masa depan yang cukup mengerikan gitu. Dan pada akhirnya setelah mengetahui lewat penglihatan itu sendiri, sang tokoh utama itu biasanya memberikan peringatan atau semacam kisi-kisi lah gitu ya, atau agar orang itu yang dia lihat dalam penglihatannya tuh agak masuk dalam perangkap yang sama gitu dan bisa selamat lah intinya gitu ya. Singkat cerita, walaupun mereka mengubah garis takdir yang ditentukan, pada akhirnya mereka tetap bakalan mati juga gitu. Dan untuk sequel yang ke-6 ini kurang lebih sama dari semua kejadian serta penglihatannya itu sama, cuma dari segi insidennya aja yang terbilang penggambaran yang jauh sebelum Final Destination ini dimulai gitu ya, yang mana sesuai dengan judul akhirnya Bloodlines gitu ya, menceritakan sang tokoh utama yaitu Stephanie yang balik ke kampung halamannya demi memutus tali kematian yang sudah mengintai keluarga serta dirinya gitu. Nanti kita akan lihat sendiri sebuah kematian yang datang itu terbilang ngeri banget menurut gua, apalagi adegan yang udah sampai pada Stephanie ini, wah
Itu gue gak bisa berkata-kata lagi sih men ya. Intinya kalian bisa langsung aja tonton sendiri filmnya, karena di sini gue gak bisa spoiler ya men ya. Dan selanjutnya untuk bagian reviewnya sendiri mungkin akan terbilang singkat banget ya men ya, karena di sini gue akan membahas tentang poin-poin yang gue suka serta poin-poin ya, ada sih beberapa poin-poin yang gue gak suka di sini ya. Nantinya gue bakalan jelasin, gue bakalan jabarin, dan gue bakalan perjelas lah kepada kalian semua ya men ya. Untuk poin yang pertama, jelas gue suka ya sama jalan cerita serta pembukaan yang disajikan. Film ini tuh kayak pinter banget ngasih sesuatu yang intens dan bikin kita sebagai penonton tuh langsung ingat di tiap adegannya tuh kayak, loh si ibunya ini kok begini, loh katanya kan dia sakit gitu ya, tapi kok bisa dia tahu penyakitnya apa gitu. Itu sebenarnya hal-hal yang mengandung plot hole yang pengen banget gue bahas lebih detail gitu ya, tapi ternyata setelah filmnya berjalan ke tengah hingga akhir film, semua detail itu terjawab, dan ya gue langsung spontan bilang anjir lah gak jadi nih gue bahas ya men ya, karena di setiap scene-nya itu udah dijelasin, dijabarin, dan cukup efisien lah. Gue suka di sini. Dan lalu selanjutnya untuk poin yang kedua, datang dari unsur komedi, dimana komedinya tuh kalau bisa gue bilang cukup dark banget dan mampu membuat kita sebagai penonton untuk menertawakan setiap karakternya gitu. Itu gila banget sih, apalagi ketika lewat pada scene yang mengharuskan orang-orang itu untuk speechless atas kematian yang terjadi. Itu gue nggak tahu kenapa gitu ya, kayak senyum puas aja gitu, kayak wah rasain lo gitu ya. Ya itu secara spontanitas gue aja sih, karena memang setiap first impression orang itu kan beda-beda gitu. Ada yang sedih banget malah gitu ya, ada juga yang terbilang mau adegan kayak gimana pun tetap have fun, tetap enjoy gitu ya. Intinya setiap scene yang dihadirkan dalam film itu membawa orang pada ekspresi yang beda-beda gitu ya. Gue suka sih, apalagi ekspresi orang di sebelah gue kemarin tuh wah itu pecah banget sih ya men ya. Ada yang nunduk lah, ada yang teriak lah, dan ada juga yang paling best moment menurut gue pas bagian orang paling depan itu, masih gue ingat banget ya men ya, itu langsung refleks ke toilet. Dan ya gue nggak tahu sih apa memang dia itu memang kebelet beneran atau gimana, tapi yang jelas suasana dalam bioskop kemarin itu sangat pecah banget, dan pastinya gue suka gitu ya men ya. Dan selanjutnya untuk poin yang ketiga, secara visual film ini memang nggak perlu dilakukan lagi ya, karena gue cukup menaruh hati gitu terhadap film ini. Ya memang kan terbilang film ini kan film nostalgia yang udah lama banget orang-orang tunggu gitu ya men ya. Apalagi yang gue suka dalam visualnya di film ini tuh adalah adegan kematian dari tokoh utamanya si Julia, itu sangat memorable banget dan sangat berhasil membuat seluruh penonton dalam bioskop itu ketakutan gitu. Itu luar biasa sih menurut gue ya men ya. Dan selanjutnya untuk yang terakhir, walaupun film ini secara garis besarnya menyajikan plot serta gore yang gila-gilaan, tapi di beberapa kesempatan gue juga menemukan kekurangannya gitu. Yang mana untuk kekurangannya sendiri adalah gue melihat kematian yang disajikan dalam film ini tuh kayak terbilang kurang wow aja gitu, seperti death scene-nya itu kayak kurang inventif dan gak se-entregos di film-film awal gitu ya. Walaupun sajian gore yang dihadirkan cukup bikin kita ngilu sih sebenarnya, tapi gue ngerasa sajian yang sekarang ini udah gak apa ya, gak seikonik dulu gitu ya. Kalau dulu tuh kan biasanya gue sempat dibuat mikir tuh kayak gila bisa ya kepikiran beradegan kayak gini gitu. Itu yang gue rasakan atau feels yang gue rasakan dulu gitu. Tapi sekarang gue gak menemukan itu semua. Seakan-akan kalau bisa gue simpulkan ini ya, itu level kreativitas yang sekarang itu udah turun drastis gitu ya men ya. Itu yang terbilang sayang banget di film ini ya men ya. Dan mungkin itu aja sih kekurangan yang bisa gue berikan kepada kalian semua. Dan selanjutnya mungkin gue akan langsung aja ya berikan penilaian terhadap film ini. Dari segi cerita gue suka karena memang terbilang cukup membuat gue nostalgia, dan mungkin skor yang bisa gue berikan untuk jalan ceritanya gue bisa kasih di angka 4/5 lah gitu ya. Terus selanjutnya dari segi komedi, karena ini terbilang komedi yang terlalu dark dan gak terlalu kayak gimana-gimana gitu ya men ya, gue bisa kasih di angka 2/5 lah gitu ya men ya. Dan yang terakhir untuk segi visualnya sendiri mungkin terbilang gak ada masalah, dan ya gue suka sih dari segi visualnya ya men ya. Mungkin angka yang bisa gue berikan untuk segi visual dari film ini gue bisa kasih di angka 3/5 lah ya men ya. Dan dari keseluruhan itu semua mungkin gue akan jatuhkan untuk penilaian akhirnya di angka 9/10, karena ini memang penilaian murni gua di sini ya men ya. Buat kalian semua yang punya penilaian pribadi bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah gitu ya men ya. So jadi seperti biasa kita kembali lagi minggu depan. Gue Gufron dan